Kebanyakan kuburan adalah tempat orang kaya yang tidak pernah menjadi kaya. Kebanyakan kuburan adalah tempat orang yang kreatif tapi tidak pernah menjadi kreatif. Karena kemalasan, karena tidak punya daya juang yang tinggi, karena suka bermain-main di dalam dosa, akibatnya mereka bawa masuk di dalam kuburan. Begitu mereka mau masuk dalam kuburan, selesailah kreativitas mereka. Itu sebabnya saya sedang berikan kepada saudara pemikiran. Ayo, selama saudara masih bernafas, keluarkanlah potensi yang dalam dirimu. Yang kedua, bagaimana pentingnya sebuah visi kita miliki? Kenapa kita perlu punya visi? Yang kedua, visi hidup berhubungan dengan potensi. Visi hidupmu itu berhubungan dengan potensimu. Dengan kata lain, untuk menggenapi sebuah visi, Anda perlu menggali potensimu. Karena visi selalu berhubungan dan berkaitan, bergandengan dengan sebuah potensi. Tidak mungkin saya bisa punya visi tinggal luar negeri kalau saya nggak mau gali potensi untuk bisa berbahasa Inggris. Oke, Anda bisa pergi tetap ke luar negeri, Anda bisa bekerja di luar negeri, cuman bekerja sebagai buruh, tidak pernah bekerja punya posisi yang penting. Kalau Anda punya visi pengen jadi penyanyi, Anda harus punya potensi menjadi seorang penyanyi. Saya jadi penyanyi waktu itu, worship leader di gereja, karena waktu itu kami merintis gereja dan di luar negeri, di kota Sydney gak banyak orang yang bisa nyanyi. Mau gak mau saya paksakan diri saya latih diri saya untuk saya bisa nyanyi dan mimpin pujian. Tapi biar gimana pun suara saya gak pas. Karena saya punya suara ini, kalau nyanyi narik dari leher, harusnya narik dari perut. Yang benar tuh dari perut. Nah, karena saya narik nyanyi itu dari leher, maka begitu udah 3 ibadah suara saya habis. Karena saya gak punya potensi di situ, makanya Tuhan katakan, jangan stay menjadi seorang penyanyi. Jangan stay jadi seorang worship leader. Kamu jadi pengkhotbah. Awalnya berat. Ingat, waktu saya mimpin pujian, orang yang sakit sembuh loh. Orang yang punya roh jahat, punya kuasa gelap, punya jimat, itu lepas kerasukan. Bukan saya nggak diurapi, saya diurapi. Cuma saya nggak bisa maksimal di situ. Karena kamu punya tujuan bukan jadi seorang worship leader. Bukan jadi seorang penyanyi, tujuan kamu jadi seorang pembicara. Dan begitu saya ternyata menemukan potensi saya sebagai seorang pembicara, saya korban 6 kali, 7 kali, 8 kali, satu hari suara saya nggak habis. Karena visi selalu bergantung atau berkaitan dengan potensi. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan. Kuasa yang masih tersimpan. Apa itu potensi? Kekuatan yang belum tersentuh. Apa itu potensi? Keberhasilan yang belum digunakan. Apa itu potensi? Karunia yang masih tersembunyi. Apa itu potensi? Talenta yang belum terpakai. Jadi di dalam diri kita ada keberhasilan tapi belum dikeluarkan. Ada kemampuan tapi belum dikeluarkan. Ada kemenangan tapi belum dikeluarkan. Ada karunia tapi belum dikeluarkan. Dan ini yang menarik. Selama sudah masih bernafas, potensimu yang ada dalam dirimu tidak akan pernah bisa ada habisnya. Ini yang luar biasa. Saya kasih tahu, emas di Papua bisa habis. Uranium di Papua bisa habis. Minyak bumi di Timur Tengah bisa habis. Tapi potensi yang dalam dirimu tidak akan pernah ada habisnya sampai masuk liang kubur. Begitu Anda masuk liang kubur, selesailah kreativitasmu, selesailah karuniamu, selesailah kemampuanmu, selesailah talentamu. Makanya saya selalu simpulkan, kalau saya pergi ke kuburan atau saya pergi ke rumah duka, saya akan katakan ini, kebanyakan kuburan ada tempat orang berhasil yang tidak pernah menjadi berhasil. Kebanyakan kuburan adalah tempat orang kaya yang tidak pernah menjadi kaya. Kebanyakan kuburan adalah tempat orang yang kreatif tapi tidak pernah menjadi kreatif. Karena kemalasan, karena tidak punya daya juang yang tinggi, karena suka bermain-main di dalam dosa, akibatnya mereka bawa masuk di dalam kuburan. Begitu mereka mau masuk dalam kuburan, selesailah kreativitas mereka. Itu sebabnya saya sedang berikan kepada saudara pemikiran. Ayo, selama saudara masih bernafas, keluarkanlah potensi yang dalam dirimu. Mungkin ada begitu banyak desain-desain
yang belum sempat dikeluarkan. Mulai tahun 2024 keluarkan desainmu. Ada begitu banyak lagu-lagu yang belum sempat dinyanyikan, keluarkan itu. Ada begitu banyak khotbah-khotbah yang belum sempat disampaikan, keluarkan. Ada begitu banyak menu-menu makanan yang belum sempat dibikin sama orang lain, keluarkan itu. Ada begitu banyak mungkin bisnis-bisnis yang belum sempat dibikin sama orang, mari keluarkan. Dan semua itu gak bisa terjadi kalau Anda gak punya tujuan. Gereja ini ada karena sebuah visi. Gereja online ada karena sebuah visi. Tangan pengharapan ada karena sebuah visi yang ditanamkan di istri saya. Lalu dia sharingkan sama saya. Saya realisasikan untuk jadi kenyataan. Kalau Anda 3 tahun yang lalu, kami gak ada gereja ini. Kami masih sebagai pengkhotbah keliling. Kalau 1,5 tahun yang lalu, Anda gak pernah lihat gereja ini, Anda masih lihat kami di online. Tapi karena sebuah visi. Jo, kamu punya potensi jadi gembala sidang. Yesus sampaikan, mulai waktunya kamu mengembalakan gereja onsite. Oh ya, betul itu visi saya. Waktu saya sekolah Alkitab tahun 1998. Tapi udah terkubur, udah mati. Saya udah gak kepikiran lagi untuk jadi gembala sidang. Yesus saya sampaikan ini dia. Biji itu untuk bertunas, dia perlu mati dulu di dalam tanah. Disembunyikan dalam waktu yang panjang dan lama. Dan dia perlu pecah dulu, mati dulu. Terkubur, tidak dilihat dulu. Baru setelah itu tunas yang muncul. Ini waktunya kamu untuk mulai mengembalakan gereja. Wow, saya kemudian begitu tahu, diingatkan kembali kepada visi itu. Saya punya potensi di situ menjadi seorang gembala yang merangkul. Bukan marah-marahin orang terus. Kalau marah-marahin orang terus gak bisa jadi gembala. Orang kabur kan. Saya rangkul. Istri saya marah-marahin saudara. Saya yang rangkul-rangkul. Jangan kemana-mana. Udah pahami, ngerti. Ayo. Dihubungin lagi. Ayo kamu kembali lagi. Istri saya. Salam depan. Shalom. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Iya kan. Di sini istri saya mau enak aja. Di sana saya harus baik-baikin saudara. Supaya jangan kabur. Kalau saya tipenya kayak istri saya juga, marah-marah juga, habislah jemaat, gak ada mau duduk sini. Sekali lagi, visimu berhubungan dengan potensi.